Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi di video channel @dafka al-haqi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara untuk menentukan hasil elektrolisis suatu senyawa. Caranya gimana guys? Gampang banget. Tinggal kalian perhatikan, insya Allah kalian bisa. Oke, perhatikan ya baik-baik biar kalian bisa. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi cara mengerjakannya itu cukup gampang teman-teman. Yang pertama, kalian harus tulis dulu data-data yang diketahui dari soal. Misalkan ada soal seperti ini, blank. Persoalan, tuliskan hasil reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektrod grafit. Nah, kalian tulis dulu data-datanya apa aja sih data-datanya. Yang pertama, senyawa yang ingin dielektrolisis. Ya, kita tulis. Ada di sini tulisan NaCl. Kita tulis dulu NaCl. Oke. Selanjutnya, senyawanya apakah berupa larutan, lelehan atau leburan atau kepadatan? Kita tulis. Dan kita lihat dulu larutan NaCl. Oke, kita tulis ya larutan. Oke, yang ketiga apa? Menggunakan elektrod apa pada saat kita mereaksi elektrolisiskan NaCl ini? Yaitu dengan elektrode grafit. Oke, kita tulis ya grafit. Nah, grafit itu kalian tahu kan yang ada di pensil? Nah, di pensil itu berupa senyawa karbon. Ya, jadi ikatan kristal karbon yang berbentuk grafit. Oke. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini penjelasannya. Kalau di soal itu kadang ada yang dituliskan elektrodnya, ada juga yang enggak. Jadi kalau ada, kalian tulis elektrodnya seperti ini, grafit karbon. Kalau tidak ada, anggap dia sebagai elektrodet, kalian tulis inert. Oke, nah inert gimana teman-teman? Inert itu artinya, nah nanti aja deh biar kalian penasaran ya. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, kalian ionisasikan senyawa yang kalian ketahui tadi, NaCl, ionisasikan jadi ion-ionnya Na+ tambah Cl-. Nah, NaCl- ya. Nah, baru kalian analisis dengan prosedur sebagai berikut. Jadi 4 tahap ini ya. 4 tahap, enggak 4 ya, 3 malah. Gampang banget teman-teman. Tinggal kalian analisis ya yang tahap terakhir ini. Caranya gimana? Kita lihat. Jreng. Nah, ini adalah bagan atau alur berpikir untuk mengerjakan soal-soal elektrolisis. Kalian tinggal pahamkan ini, insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Apa saja hasilnya itu bisa lewat sini. Ini asalnya dari guru saya, Ibu Yuyun. Terima kasih telah membuatkan bagan ini, bermanfaat sekali. Beliau adalah guru kimia the best yang menurut saya. Terima kasih Ibu Yuyun. Nah, selanjutnya di elektrolisis itu kita fokus ke dua hal, yaitu katoda dan anoda. Kalau di katoda itu yang kita lihat adalah ion positifnya, sedangkan di anoda itu adalah ion negatif, tapi diawali dengan elektrod dulu. Gimana sih caranya? Kita contoh soal ya. Nah, misalkan kalian ada soal tadi NaCl dengan elektrod grafit, tulis dulu yang tadi data-datanya NaCl, terus dia berupa larutan, terus dia berupa elektrod grafit, dan NaCl kita ionisasikan jadi Na+ tambah Cl-. Nah, jadi kalau di katoda itu kan terjadi reduksi. Nah, ingat ya, fokusnya adalah reduksi. Nah, kita lihat dulu ion positifnya, apakah dia termasuk logam 1A, 2A, atau aluminium, atau mangan. Nah, kalau dia termasuk golongan dari 4 ini, maka dia akan ke atas. Berpikir kita ke atas. Kalau tidak, kita ke bawah. Nah, kalau misalkan ini, misalkan kalian punya ion Cu2+. Nah, Cu2+, maka yang tereduksi adalah ionnya ini. Jadi Cu2+ menjadi Cu, di sini 2E-. Dan di sini fase solid. Nah, kalau dia termasuk logam 1A, 2A atau aluminium magnes mangan. Nah, seperti soal kita tadi ini kan Na ya. Na itu kan logam 1A, logam alkali. Jadi, kita masuk ke atas, berpikir ke atas. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk senyawanya apa? Apakah larutan atau leburan atau solid ataukah malah lelehan? Nah, kalau larutan yang direduksi adalah air, maka untuk soal kita tadi ini yang tereduksi itu adalah air, teman-teman, di katoda. Katoda itu adalah
2H2O ditambah dengan 2 emin menjadi 2OH tambah H2. Ini nggak mau kalian harus hafal ya. Jadi ini adalah reaksi di katoda jika dia termasuk larutan logam 1A, 2A, Al atau Mn. Sedangkan kalau tidak, dia berupa leburan, misalnya leburan Na, maka yang tereduksi adalah Na+. Na+ menjadi Na dalam fase solid, dan di sini ada emin. Nah, gitu ya. Maksud ya. Oke, sekarang kita lihat di katoda. Di anoda. Nah, kita melaju ke anoda. Nah, yang pertama kita lihat adalah elektrodnya. Kalau misalkan elektrodnya itu adalah elektroda inert, nah kita ke bawah. Kalau tidak, ke atas. Inert itu apa aja? Platina, ya, emas, dan karbon. Karbon ini termasuk grafit dan juga intan. Tapi intan kan mahal. Masa kalian mau mereaksikan suatu senyawa aja dengan intan? Ya bokeh lah nanti ya. Jadi kita pakai karbon. Nah, jadi karena dia ini tadi termasuk elektrodnya adalah elektrod grafit yang notabene-nya adalah elektroda inert, maka kita lihat ke bawah sini. Nah, jika tidak, misalkan kalian menggunakan elektroda Al, maka yang teroksidasi adalah Al-nya. Contoh misalkan elektrod lain Al menjadi Al3+ tambah 3 emin. Ingat loh ya, anoda ini fokusnya adalah oksidasi, anox. Yang ini karet. Nah, kita lihat di sini, apakah dia elektroda inert? Ya, kita ke bawah. Oke. Sekarang kita fokus ke sini. Lihat ion negatif sekarang. Tadi elektroda, sekarang ion negatif. Ion negatifnya apakah berupa sisa asam oksi? Sisa asam oksi itu apa? Sisa asam oksi itu adalah SO4 2-, CO3 2-, dan NO3-. Pokoknya ada O di belakang, ya. Anion yang mempunyai O di belakang. Oke. Biasanya itu adalah ion-ion dari asam, ya. Asam konjugasi. Nah, baru gimana sih sebenarnya di soal ini Gina melihatnya? Nah, kita lihat apakah dia sisa asam oksi? Tidak. Nah, karena di soal ini bukan sisa asam oksi, maka yang terjadi adalah oksidasi dari ion negatifnya, yaitu dari Cl- menjadi Cl2. Di sini kita kasih 2, di sini kasih 2 emin. Oke, belum selesai penjelasan kita sini. Jika dia termasuk sisa asam oksi, maka yang dia oksidasi adalah H2O, teman-teman. Jadi 2H2O menjadi O2 tambah H+ tambah 4 emin. Ya, jadi kalau di sisa asam oksi, dia yang dioksidasi adalah air. Nah, kalau di sini jika dia berupa larutan senyawanya, maka yang direduksi adalah air. Oke. Jadi kita fokus ke sini. Ini sudah dapat dua reaksi selnya, tinggal kita coret, seret. Nah, kita tinggal tambahkan. Jadi reaksi hasilnya adalah 2H2O menjadi 2Cl- tambah Cl2 tambah 2OH- tambah H2. Oke, sampai sini paham semua? Jadi ini adalah reaksi total. Jadi kalau yang ditanya hasilnya adalah Cl2 dalam suasana basa dan gas hidrogen gitu. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan taruh di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.